Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anara quluban ibadihil muttaqin binuril kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana syifaan lima fis sudur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allazi fatahallahu bihi a'yanan wa quluban gulfan wa akhraja bihin nas minaz zulumati ilan nur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua. Nah, tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan pengikutnya sampai akhir zaman. Amin. Nah, perkenalkan, nama saya Namira Khairina Bunga Mulyadi dari kelas 3B SMP Aisyah Boarding School Bandung. Di sini saya ingin menjelaskan tentang zakat, infak, dan sedekah. Nah, sistem zakat, infak, dan sedekah merupakan salah satu bukti terbesar keberhasilan syariat Islam dalam memenuhi kebutuhan umat manusia. Sistem ini hidup dalam keseharian kita. Ia dapat mengalirkan manfaat dari berbagai dimensi, mulai dari orang kaya untuk orang miskin, orang kuat untuk orang yang lemah, dan orang yang mampu untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, sistem ini merupakan salah satu prinsip dasar kehidupan bermasyarakat dalam Islam. Pada hakikatnya, manusia itu tidak hidup sendiri, hidup bersama masyarakat yang lain. Nah, kehidupan bertetangga dan berkeluarga menjadi contoh yang lazim. Hal tersebut membuktikan bahwa setiap manusia tidak akan pernah bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Dalam riwayat hadis At-Tabrani, Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah percaya kepada orang yang tiduran, sedangkan tetangganya yang di sampingnya, padahal ia mengetahuinya. Tidak bisa disebut seorang mukmin apabila ia meninggalkan orang dalam keadaan lapar, namun dia dalam keadaan kenyang. Maka berdasarkan hadis tersebut kita akan tahu bahwa fitrah setiap orang itu saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu Rasulullah SAW mengharapkan kita untuk bersedekah dan berinfak kepada orang yang membutuhkan. Karena hakikatnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah bercukupan. Mulai yang dari terdekat. Nah, banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mempersiapkan kita untuk berinfak. Ibda biman ta'ulu, dari siapa yang dilirik. Nah, maksudnya adalah infak keutamaan dimulai dari mengalirkannya kepada orang-orang terdekat kita dan orang-orang yang berada dalam tanggungan dan jaminan kita. Seperti halnya ahli waris yang menerima harta warisan yang ditinggalkan, maka ia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik dari anaknya, istrinya, bahkan orang tuanya sekalipun. Nah, kita lihat di zaman Abu Bakar As-Siddiq, di mana pada zaman itu kehidupan mereka saling membayar zakat dan saling berinfak. Abu Bakar sangat tegas dalam urusan zakat, sampai-sampai beliau ingin membunuh orang yang tidak membayar zakat. Karena ketika Rasulullah SAW wafat, mereka berubah menjadi enggan membayar zakat. Bahkan mereka diantara ada yang bilang, kami hanya ingin menjalankan sholat, tetapi kita tidak ingin membayar zakat. Hal ini juga terjadi di zaman sekarang, di mana orang-orang hanya melaksanakan sholat, tetapi enggan untuk membayar zakat. Padahal zakat ini sudah tertera dalam ayat Al-Quran setelah sholat, yaitu Aqimu as-sholata wa atuz zakata. Dari ayat tersebut kita paham betapa pentingnya membayar zakat. Zakat tertera dalam rukun Islam ketiga setelah sholat. Apabila rukun tersebut terlaksana dengan baik, pasti tidak akan orang fakir yang terlantar. Setelah khilafah beralih kepada Umar bin Khattab, beliau memerintahkan agar infak tidak hanya terbatas kepada orang muslim saja, namun disalurkan juga untuk kaum Nasrani dan kaum Yahudi yang membutuhkan. Islam tidak membedakan antara kaum muslim dan kaum Yahudi atau Nasrani. Bahkan agama ini menganjurkan kita untuk saling tolong-menolong sesama manusia tanpa mengenal perbedaan apapun. Islam bangkit dan luas karena mengajarkan sifat tolong-menolong. Maka dari itu, mari kita bersedekah dan menyalurkan sebagian harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Sesungguhnya harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.